apa kesan first impression tentang Polytechnical Tech Riau? Satu, Oke. 2009 Mm-mm. kita mencoba masukin lagu-lagu kita ke label-label Label. musik pada era itu luar biasa. Jadi memang kesannya mewah ya. Kalau Oke. kata ketiga mewah. Kangen nggak? Nggak punya ekspektasi ya. Cuman Segini. kalau harapan ada. Mm-mm. Cuman untuk berambisi, wah ini harus gini harus meledak ini enggak ya. Ini kan single nih. Bocorannya ada single, mau single atau mini album atau apa Mas nextnya Mas? Riau. Yang satu Mban Sari, Caltex. Caltex, oke. Terus yang ketiga apa ya? Kesannya dulu pada tahun itu tuh jarang lihat satu gedung yang besar ya. Selamat pagi PCR Squad. Melalui Silver Voice ini kita menghadirkan suara, gagasan, refleksi dari para tokoh-tokoh yang ada, kemudian insan-insan terbaik Polytechnical Tech Riau dalam menjalankan seperempat abad perjalanan Polytechnical Tech Riau sebagai pengabdian di bidang vokasi. Kali ini kita sudah kedatangan yang kita tunggu-tunggu, yang sobat-sobat Gen Z-nya PCR sudah nanti-nanti, sudah ada. Nah, mana suaranya? Yes. Mohon maaf yang di luar studio podcast ya, nanti bisa disaksikan di YouTube Polytechnical Tech Riau. Boleh Mas Putra diperkenalkan terlebih dahulu? Halo semua teman-teman sobat PCR ya. PCR Squad. PCR Squad. Salam kenal, aku Nau, semuanya salam kenal. Tapi sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih Mas Putra sudah menciptakan sesi potret ini. Terima kasih banyak. Sedikit flashback, jadi 9-8 tahun lalu saya pernah merasakan posisi itu kayak gitu. Kan jadi pas mendengarkan lagu itu gitu jadi kayak brebesi bahasa Jawanya Mas ya gitu. Brebesi itu kayak terharu gitu kan, gimana kita ditinggalkan tapi kita nggak ada berada di tempat yang sama di Pekanbaru, orang tua di Jawa, kemudian dalam lagi dinas perjalanan merasakan gimana posisi tersulit pada saat itu gitu kan. Nggak punya uang untuk mudik dan lain sebagainya seperti itulah. Tapi terlepas dari itu Mas Putra, Pak Am sehat? Alhamdulillah. Kebetulan dulu kami banyak menghandle proyek PCR dengan beliau gitu, jadi banyak barang ini, jadi sangat ya secara personal alhamdulillah kenal kayak gitu kan. Tapi balik lagi ke sini Mas Putra. Untung di Enau, nggak di Sawit gitu ya, atau nggak di Brida, atau nggak di ini gitu ya. Tapi balik lagi flashback dulu nih Mas, kenapa akhirnya mencetuskan ya udah deh fix nih Enau aja deh daripada yang lain kayak gitu? Karena dulu kalau tinggal di camp dulu Caltex atau Chevron emang paling lama itu tinggal di kompleks Enau dan start ketika bermusik, suka musik, jatuh cinta sama musik, mulai perform dan manggung segala macam memang ketika tinggal di kompleks Enau. Jadi memang kenapa memilih nama Project Enau? Ya itu kayak kita flashback sama kehidupan keluarga kita waktu di kompleks Enau. Ya secara branding nama ya, keren gitu ya. Ya itu makanya untung nggak di komplek lainnya gitu kan. Jadi agak aneh gitu kan kalau komplek lainnya gitu kan. Tapi kebetulan karena mungkin dari segi keluarga apa mungkin historinya dekat dengan sekolahnya sama juga dan lain sebagainya gitu kan. Saya banyak tahu juga Mas Putra dulu bandsnya juga. Tapi kalau kata ibu negara saya nih Mas, kayaknya Mas Putra sama Mas Ari waktu R&B-nya lebih keren daripada ini dan lain sebagainya. Nah, kita mau ngulik nih bagi teman-teman yang belum tahu sejarahnya Mas Putra gitu ya. Dulu awal mula musik kan waktu dari sekolah ya infonya ya Mas ya. Nah, dari sekolah nguliknya apa Mas kalau di sekolah waktu itu Mas? Kalau pertama kali dicekokin soal musik malah musik-musik yang lumayan keras, yang distorsinya agak keras gitu kayak bisa dibilang metal ya. Sebenarnya didengarin awal musik gitu ya? Dikenalin sama Slipknot, Korn, Limp Bizkit. Di era itu dikenalin sama Bang Ari, dulu masih zaman VCD ya, VCD bajakan. Tapi memang takdir pita suaranya tidak bisa untuk metal-metalan gitu ya. Jadinya kita
Dan kita juga di keluarga kan apa aja kita dengerin lagu pop Minang kayak karena ayah kan suka lagu pagi-pagi tuh pasti muter lagu Minang. Terus kita juga suka dengan R&B-an gitu. Jadinya berpindah lah dari yang metal-metal kita coba ke pop gitu. Oke. Dulu sempat merasakan Malay invention nggak Mas? Kayak misalnya dulu di era kayak saya di 90-an gitu kan, di daerah tempat saya tinggal, kebetulan saya domisilinya di area Jogja, Semarang kayak gitu-gitu kan Mas. Jadi di era itu ketika saya kecil gitu kan, kan mungkin relatif saya sama Mas Ari mungkin hampir sama umurnya gitu, tapi kalau sama Mas Putra mungkin lebih tuaan dikit gitu ya. Ngehits era Malay invention, jadi semua lagu-lagu di Indonesia tuh di era 90-an awalan gitu hampir-hampir semua kan banyak mendengarin lagu-lagu dari negeri tetangga gitu. Betul. Waktu itu sampai juga nggak Malay invention sampai ke sini atau pas di zaman Mas Putra gitu? Kalau di era waktu kecil itu ya lagu-lagu Melayu lumayan, Melayu Malaysia maksudnya. Melayu Malaysia tuh lumayan banyak ngasih referensi dan masuk, apalagi Riau itu dan Pekanbaru emang dekat kan. Jadi memang pasti akan masuk juga ya kedengeran di kita, masuk ayah juga muterin lagu gitu gitu kayak Melayu. Jadi ya pasti ada impactnya lah. Oke. Ada impactnya. Transisi Mas Putra berkembang di era musik itu mungkin kalau kan banyak di beberapa interview mungkin atau Mas Putra banyak mengidolakan Mas Ari banget gitu. Betul. Ya. Tapi kalau boleh menyebut 5 yang jadi kiblat Mas Putra dalam bermusik apa kira-kira? Wah. Luar dan dalam lah, boleh lah gitu. Kalau luar apa? Ya itu ya vokalis Slipknot pasti ya, Corey Taylor, terus ada Rod Stewart. Terus kalau di Indonesia, Indonesia ada Iwan Fals. Terus ada aku suka sama Giring Niji terus. Suka dalam artian karakter vokalnya atau personalnya atau semuanya all package? All package senang. Karakter vokal, stage act-nya gitu. Cara dia mengentertain penonton. Satu lagi siapa ya? Ya tetap sih Bang Ari Lesmana ya. Ya, oke lah, semua orang udah tahu lah kayak gitu kan untuk ininya. Iya. Ini titipan ini sih kayak gitu, titipan dari pertanyaan kemarin saya bilang sama istri saya gitu kan. Besok saya mau wawancara Mas Putra now kayak gitu kan. Mau ada titipan enggak kayak gitu kan. Karena kan beliau senang waktu kebetulan mungkin seangkatan sama Mas Ari gitu kan. Terus titipannya adalah mau enggak ngeband R&B-an lagi kayak gitu kan, untuk kan dulu kan di Malkes kayaknya lebih ke katanya ya ngegroovy gitu ya, T5 banget lah kayak gitu-gitu lah. Kayaknya masuk banget deh situnya kayak gitu. Nah, kalau disuruh nanti misalnya ada project lagi gitu ya, terlepas di sesi potret ini kita mengenyapingkan dulu gitu, mau nggak bawain lagu-lagu gitu lagi Mas? Terakhir ya itu ya waktu era itu kayaknya era itu ya. Habis itu udah nggak ini lagi. Cuman kalau untuk sekedar jamming atau senang-senang kayaknya nggak ada masalah. Masih. Turning point Mas Putra untuk dari yang full band ke now itu apa Mas yang mendasari Mas Putra untuk oke deh kayaknya enough deh ngeband lah, udahlah solo now aja gitu. Karena setelah dari era R&B itu dan di band R&B itu kan emang aku paling kecil gitu. Waktu itu masih SMP sendiri, yang lain kan udah abang-abang senior kelas 3 Apa Mas nama bandnya Mas? Awalnya Stella Vista terus jadi Bastamix kalau R&B. Yang sama Mas Ari? Iya itu Bastamix. Stella Vista. Oke, terus akhirnya mereka semua lulus kuliah. Melanjutkan permusikan di sekolahku Cendana, SMA Cendana. Dan masih era festival musik pada saat itu. Lagi ngehitsnya ya di era ya mungkin 2000-an ya, 7 gitu. 2009 gitu-gitu ya. 2007 2008. Itu kelas berapa Mas? 2000. Udah kuliah belum kuliah ya? 2006 2007 itu kelas 1 SMA. Ngomong-ngomong waktu SMA sudah terngiang enggak Politeknikal Tech Rio Mas? Sudah tahu enggak? Udah tahu. Banyak teman-teman dulu yang melanjutkan studi di sini. Banyak alumni angkatanku yang di sini lumayan banyak. Kalau menurut
Mas Putra ini merempet sedikit ke PCR lah kayak gitu kan. Kesan mungkin Mas Putra dari dulu sampai sekarang mungkin 3 deh. Apa kesan first impression tentang Polytechnical Tech Riau? Yang satu Bansari. Rumba Squad, guys. Yang kedua Caltex. Oke. Terus yang ketiga apa ya? Kesannya dulu pada tahun itu tuh jarang lihat satu gedung yang besar ya. Identik banget ya. Betul, gitu ya. karakter gitu. Dan tiba-tiba di daerah Rumbai ada gedung, ada universitas ya, kampus itu besar. Padahal udah ada tetangga juga kan. Iya benar. Cuman emang karakter gedungnya luar biasa, jadi memang kesannya mewah ya. Kalau kata ketiga mewah. Kangen nggak sih Mas balik-balik ke era-era masih ini nggak banyak kenal nggak guru-guru di sekolah? Oh masih. Dan alhamdulillah masih. Terakhir ke sana kapan Mas? Wah, ke SMA terakhir kayaknya 2014 apa 2015. Ngikutin perkembangan sekolah nggak? Ikutin sekarang. Sisa 2 kelas. Oke, teman-teman alumni Cendana mohon dibantu. Oke, itu flashbacknya. Tadi saya lupa menotis turning point-nya dari zaman itu akhirnya memutuskan. Now di ini tahun berapa ya Mas? Kalau now tuh 2000 COVID atau sebelum COVID atau 2018. Oh, sebelum COVID ya. Oke. 2018. Sebelum 18. Setelah dari band apa tuh Mas terakhir? Ya band SMA aku Viginova, terus lanjut ke kuliah. Viginova masih lanjut ke kuliah. Kuliah hijrah merantau ke Jakarta kuliah. Itu 2000 berapaan ya? 2009. Oh 9 oke. 2009. Kita mencoba masukin lagu-lagu kita ke label-label musik pada era itu. Terus masih merasakan juga berarti masukin itu. Betul, pakai profile segala macam, pakai demo. Transisi ada beberapa setelah Viginova mungkin punya kesibukan masing-masing, kita semua personelnya kita. Aku pribadi punya band-band juga dari band kampus gitu, ada sekitar berapa project, ada 2 project gitu, ada duo, ada band juga. Terus sampai akhirnya setelah lulus kuliah sempat coba-coba dunia acting juga, sempat nyoba sinetron juga gitu. Apa Mas, boleh di-spill nggak sinetron yang dulu? Judulnya jangan ya. Sinetron atau FTV? Kalau FTV baru tahun lalu. Baru tahun lalu. Ya, kalau sinetron pernah. Sinetron ada beberapa judul, cuman rata-rata waktu itu di Net TV. Oke. Waktu Net TV masih jaya-jayanya ya. Betul. Oke, apa tuh Mas ini Mas? Kalau boleh. Soal yang kayak ojek-ojek gitu, terus ada paham. Ya, paham. Setelah itu dari dunia acting memang nggak bisa jauh dari musik. 2018 akhirnya keluarlah Project Now. Gitu. Akhirnya karena Now sumber muaranya kreativitas dari Now berapa nomornya Mas? 337. Now 337 mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu nanti boleh di. Tapi masih ada kan rumahnya? Masih berdiri. Masih sering flashback di situ gak? Masih. Mungkin dihuni orang lain ya, beruntung lah ini melahirkan Mas Ari sama Mas Putra dari Now 337. Ya. Ngomongin Now ya sesi potret mungkin semua di Spotify, di Instagram, di TikTok semuanya dipakai banyak untuk backsound apapun lah kayak gitu. Amin. Tahu nggak Mas, switch kira-kira ini meledaknya itu di momen apa Mas? Wah, kalau jujur sebenarnya aku nggak tahu ya triggernya terus. Karena itu lagu sesi potret sebenarnya rilisan itu single atau apa Mas? Itu single. Itu single dikeluarkan tahun berapa? 2000 berapa? 30 Januari kemarin 2026. Oke, baru 2 bulan. Baru 2 bulan. 30 Januari. Kira-kira apa Mas? Prediksi Mas Putra lah. Nggak ada prediksi. Emang kalau dari dulu ketika ngeluarin karya tuh memang kita expect nggak sampai selalu nggak punya ekspektasi ya. Cuman kalau harapan ada. Cuman untuk berambisi, wah ini harus gini harus meledak ini enggak ya. Karena kalau punya ambisi biasanya nanti lebih banyak kecewanya. Jadi memang lebih ke perbanyak karya aja, jalan aja. Ternyata memang rezekinya di sesi potret. Alhamdulillah. Ya mungkin momen lebaran juga kan Januari rilis gitu ya. Momen lebaran bisa Februari. jadi Betul. menentukan juga karena kan relate banget tuh. Ya makanya saya dengerin itu pertama kali dari Ibu Negara gitu, dari istri saya gitu kan.
udah langsung flashbacknya 9 tahun lalu gitu kan. Iya. Merasakan lah kayak gitu. Nah, ngomong-ngomongin behind the song dari Sesi Potret, Mas. Iya. Titik terendah Mas Putra apa dalam proses perantauan dan lain sebagainya kayak gitu. Titik terendahnya kan di situ bait sajaknya dituliskan kan nggak bisa pulang karena nggak punya uang dan lain sebagainya gitu kan. Nah, paling rendahnya Paul Mas Putra dalam proses perantauan apa, Mas? Paul itu 2017 sih. Transisi sebelum kita menuju Now gitu. Kita waktu itu punya project musik juga, cuman memang belum rezekinya sepertinya. Jadi project musik ini solo juga atau enggak, ada duo lah waktu itu duo. Terus tidak berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Dan waktu itu sudah pacaran dengan istriku yang sekarang juga. Jadi kayak mikir waktu itu cuman mau beli bakso aja susah ya rasanya gitu. Bakso atau makan apapun kayaknya dari musik rasanya susah gitu. Jadi kayak merasa pilihan ini benar apa enggak ya, pilihan untuk memilih bekerja di dunia musik, seni kreatif gitu. Dan pada akhirnya sempat nggak dengerin musik juga, bukan nggak dengerin ya, lebih ke malas bermusik sekitar hampir setahun 2017 di era 2017-an. Cuman akhirnya mungkin kangen juga pada akhirnya ya udah kita mutusin untuk solo deh. Setelah dulunya ngeband akhirnya coba solo. 2000 sempat pengen switch karir gitu nggak sih, Mas? Kayaknya kan mungkin teman-teman Mas Hari kan dulu yang satu angkatan band kan banyak yang switch karir gitu ya, mungkin bisa jadi kerja di swasta lah, kerja di apapun lah kayak itu kan. Sempat dulu nggak terpikiran nggak, Mas? Kalau terpikir mungkin ada ya, mungkin ada. Cuman memang rasa ingin bermusiknya lebih besar dibanding rasa untuk bekerja secara formal bahasanya. Gitu. Jadi memang jiwa seninya mengalahkan semuanya. Berat. Kayak misalnya kalau saya dulu merantau ke Pekanbaru, sempat momen setahunan awal karena nggak mungkin kalau bagi teman-teman yang di Jogja gitu kan, teman-teman dari Pekanbaru nih kan ter-highlight gitu kan, bold banget lah ininya gitu kan. Kayaknya mudah deh di Pekanbaru gitu kan. Pas sempat di sini ternyata susah juga kayak gitu kan. Sempat hopeless juga. Udah deh kayaknya gagal di perantauan dan lain sebagainya. Sempat ada kayak gitu ya. Tapi hebat deh Mas Putra masih istiqomah lah bahasanya dalam berkarya di industri seni kayak gitu untuk ini. Nah, sampai akhirnya Sesi Potret kan ini kan booming banget, Mas. Semua di mana-mana. Shock culture gak sih, Mas? Lebih ke apa ya? Lebih kalau shock culture enggak ya, mungkin karena sudah dipersiapkan dari sebelum-sebelumnya. Jadi lebih ke kayak kagetnya lebih ke waktu untuk keluarga memang lumayan menipis sekarang karena istri protes nggak? Enggak. Karena istri yang karena dari awal karir emang istri yang nganterin ya. Emang dia berjuang yang bareng ya. Betul. Jadi dan dia tahu. Dari sini juga beliau, Mas? Atau dari sini ketemu dari sini? Pekanbaru juga. Jadi dia tahu kalau suaminya memang gimana, gitu. Ya betul, dan karena memang suaminya memilih bekerja di seni gitu loh. Nah, terus ini kan single nih. Bocorannya ada single, mau single atau mini album atau apa, Mas, nextnya, Mas? Kalau album tahun depan, cuman tahun ini insya Allah lancar-lancar aja. Masih ada 2 single lagi. 2 single ini ada bocoran di kapan mau dirilis? Wah, mungkin atau belum kepikiran atau gimana? Juni atau Juli, insya Allah kita akan ngeluarin. Juni atau Juli? Ya. Ada pressure nggak, Mas? Karena Sesi Potret. Ya. Wah, hype-nya udah segini nih dan yang ini nih ada kekhawatiran kita untuk merilis nggak? Keluarin nggak ya? Kayak gitu. Enggak sih, alhamdulillah enggak ya, karena udah lepas aja gitu ya. Tetap pakai prinsip nggak usah berekspektasi tinggi, yang penting jalan dulu aja. Ngomong-ngomongin Sesi Potret di mana? Wah, live jammingnya di mana-mana dan lain sebagainya. Ada Raiders yang paling diiniin nggak? Kan sekarang kemarin banyak isu tuh teman-teman di. Oh iya. Kalau Mas Putra enggak sih. Apa tanggapannya mengenai yang gitu? Kalau Raiders sebenarnya itu hak semua orang ya, hak semua talent untuk bisa mau request ini. Cuman mungkin jangan yang merepotkan
pihak penyelenggara gitu atau pihak panitia, karena ya buat apa juga ya, kadang-kadang di backstage itu nggak semua dikonsumsi, nggak semua dimakan, jadi lebih baik kalau aku sih lebih penting ada air mineralnya, terus atau ada redes tertentu nggak yang harus itu harus ada nih kayak gitu. Oh, kalau 2 tahun ke belakang apapun lah, yang monggo dikasih, jadi monggo gitu nggak? jadi kebiasaan mungkin karena sering lihat nggak apa-apa nyebut brand ya. Nggak apa-apa. Beer brand, Oke. sebelum manggung. Tolong Beer Brand disponsori 25 tahun ya. Oke. Dari sesi potret ini sudah mengantarkan Mas Putra ke mana aja, Mas? Kemarin ke Sabah ya, Malaysia. Oh, Sabah sudah. Sudah. Terus kita juga kemarin dari rilis sampai hari ini tuh udah alhamdulillah belum dikasih libur sebenarnya, Mas. Belum dikasih libur. Dari lebaran? Dari rilis, ini naik. Dari Januari sebelum rilis malahan kita belum dikasih libur. Rilis kemarin di mana pertama? Diunggah di mana? Di-upload di mana atau semua digital platform? Digital platform ada. Spotify segala macam itu udah langsung masuk. YouTube kita ada video klip juga. Dan kita kan promonya juga dari sebelum 30 Januari. Jadi memang kita alhamdulillah nggak dikasih libur sampai sekarang, rezeki anak ya, soleh. Alhamdulillah sampai hari ini di PCR. Oke. Nanti habis ini Now akan ya ngejam sama teman-teman mahasiswa, mohon ditunggu ya. Nah, terus ada wacana untuk sesi potret ini jadi IP-nya Mas Now nggak? Misalnya oke deh dirilis merchandise-nya, dirilis apanya. Oh ya, kita rencananya bulan April ini kita mau open PO, buka PO merchandise. Merchandise-nya apa, Mas? Merchandise Now sesi potret. Ya, maksudnya dalam bentuk kalau kaos hitam kah atau ada bundlingannya kah? T-shirt kita ada baju kaos, ada 2 katalog, 2 desain. Jadi nanti buat teman-teman yang penasaran boleh ditunggu di sosial media. Nggak mau ngeluarin vinyl limited edition potret gitu nggak? Mungkin next, aja next ya. Target. Ya kalau ada. Oke. Terus saya nyiapin pertanyaan yang itu mungkin akan saya nggak tahu ini relate atau enggak ya. Mungkin teman-teman nanti para PCR Squad 25 tahun Silver Voice ini nanti bisa merepresent Mas Putra Now ini seperti apa ya. Oke. Ini pertanyaan singkat tapi dijawab agak cepat. Oke. Bola atau padel? Bola. Kenapa? Dari kecil bola. Dari kecil bola. Oke. Akustikan atau elektrik? Full band. Oke. Solo atau full band? Solo. Karena di full band rezekinya masih. Ngomong-ngomong full band, Mas, kan sesi potret kan sama Mas Ari ya. Betul. Ada niatan duo nggak sih? Duoan kan agak lucu-lucu juga tuh kan. Sekarang duo di Indonesia yang lagi nggak ada deh, paling ya udah lama juga sih ini ya. Kalau duo jarang. Belum sama Bang Ari. Kemarin sih terakhir diskusi enggak ya kayak. Kita masing-masing. Ngomong-ngomong sorry nih agak ini nyerempet dikit nih. Sebenarnya hubungan Mas Putra sama Mas Ari ini seberapa dekat sih, Mas? Yang pasti kita dari kecil nggak pernah berantem. Cakar-cakaran paling ya. Nggak pernah main fisik juga dari kecil. Terus ya memang karena kita cuma berdua. Ya memang kita diajarkan ayah sama ibu itu emang harus sedekat itu, harus kompak itulah. Gitu. Indoor outdoor? Kalau nge-gigs? Outdoor. Outdoor. Kenapa, Mas, kalau di outdoor? Beda ya, beda adrenalinnya berbeda. Hype-nya gimana? Hype-nya kalau Mas Putra lebih senang intimate kah atau intimate. Oke. Kayak acara ini di PCR ini hari ini tuh lebih suka yang kayak gitu sebenarnya. Oke. Lebih sifatnya seperti itu ya untuk lebih dekat lah rasanya gitu. Oke. Ngomongin intimate kayak gitu, memorable apa atau ya kayaknya ini pernah nonton ini deh, kayaknya ini ngena banget ya. Pernah nggak momen aha momen kayak gitu-gitu tuh, Mas?
Untuk Now pribadi atau untuk Mas Putra nonton siapa kayak gitu? Pernah ini kayaknya keren nih kayak gini nih. Wah kayak banyak gitu. ya, banyak. Yang paling terngiang apa waktu itu nonton apa? Yang paling ingat waktu itu 2006 nonton di halaman depan PCR, di parkiran depan. Itu 2006 PCR pernah mengundang almarhum Glenn Fredly. 2006. Itu ini ya ngena banget. Ngena karena waktu itu cuman Glenn Fredly dadakan manggung cuman 3 lagu. Oke. Dan itu lumayan berkesan ya bagiku karena aku emang ngefans sama almarhum. Jadi kayak dan kebetulan dekat rumah kan dari rumah ke PCR. Jadi tadi masuk dari gerbang depan tuh memang ingatnya itu ya Glenn Fredly di parkiran depan itu. Oke. Terus kalau kan banyak teman-teman yang akhirnya mungkin anak-anak PCR juga banyak yang sebenarnya di sisi lain dia punya passionate di bidang musik kayak gitu kan. Tapi di sisi lain kan ini ngomongin karena PCR secara institusinya adalah di bidang pendidikan gitu kan Mas. Mas Putra melihatnya karena kan banyak teman-teman yang mungkin akhirnya karena harus balance dua-duanya kan salah satunya banyak yang dikalahkan kayak gitu kan. Mas Putra punya pesan nggak atau punya saran dah buat teman-teman yang mungkin sama-sama lagi berjuang nih kayak gitu kan. Ini sekolah juga penting, sisi lain ini juga harus ini berjalan gitu. Ya. Ya apalagi kalau soal musik atau seni ya. Ketika kalau di kuliah Mas sebenarnya santai ya, masih bisa menjalankan dua-duanya gitu. Hobi dan pendidikan sebenarnya nggak ada ngaruhnya ya. Itu balik ke diri sendiri. Kalau mau pendidikan mau musik silakan. Cuman yang lebih berat kan setelah lulus kuliah kan. Nah di situ hutan rimba sebenarnya kan kayak emang harus berkarir atau enggak. Jadi kalau menurutku sih, kalau aku sih memegang etos kerja. Kenapa sampai hari ini aku masih bermusik mungkin karena emang keras kepala aja, kepala dan percaya kalau rezeki itu tidak akan tertukar yang pasti. Satu itu dan emang kalau memang suka dengan sesuatu totalitas di situ harus sampai finish, gitu. Jangan diusahakan, jangan pernah kalah dengan karena kondisi wah nih kita harus membiayai ini segala macam. Sama aku menjalankan itu bertahun-tahun. Pasti ada yang dikorbankan, cuman memang kalau memang mau sampai finish ya harus 100% dan emang harus nggak bisa lock target. Iya, jangan nanggung-nanggung. Kalau nanggung-nanggung pasti akan berhenti di tengah jalan. Ketika sebelum dirilis lagu ini Mas, ini kemarin mixing dan lain sebagainya produksinya di mana Mas? Di Pekanbaru kah atau di Jakarta? Oh di Jakarta. Seberapa andil Mas Hari dalam lagu ini? Kalau lagu kan sebenarnya kita dari susunan lagunya sudah terbentuk, kita tinggal waktu itu take vokal di rumah Bang Ari di Bandung. Dan Bang Ari andilnya itu di bagian ref ya. Kita ada beberapa lirik gitu loh dari Bang Ari. Ada beberapa dari kata awal emang pengen dikonsepkan featuring. Iya, memang featuring, betul. Next singlenya featuring juga. Next single featuring lagi. Featuring lagi. Iya, tapi belum bisa dibocorin. Oke. Next single featuring lagi. Iya. Tunggu, saya nyiapin. Saya izin minum ya, Bang. Harus dong. Ini sengaja nih saya untuk para PCR Squad official merchandise dari Polytechnical Tech Riau yang nanti, nah ini saya bawain 3 nih ya. Nah yang nanti kita akan bagikan buat teman-teman, apalagi nih sekarang di Polytechnical Tech Riau lagi penerimaan mahasiswa baru Mas. Jalur undangan, jalur undangan tuh jalur beasiswa ya? Ada beasiswanya juga, kemudian jalur ya basically menggunakan nilai raport, jadi nggak ada ujian. Mantap. Ini nanti akan kita giveaway bagi teman-teman yang beruntung ditandatangani sama Now. Ada 3 nih Mas. Ini udah disiapin. Oke. Hobi apa sih Mas? Hobi selain bola? Sport lainnya apa kira-kira? Basket. Kalau IBL apa? Kalau NBA apa? Kalau IBL udah nggak ada timnya. Apa?
Aspak. Aspak Putra Riau. Asik. Dulu. Oke. Terus kalau IBL apa, Mas? NBA? Sorry, NBA. Kalau NBA Lakers. Lakers. Ya, Lakers mah peringkat ini, Mas. Oh, udah lolos dong, udah lolos playoff. Iya. Nggak lagi FOMO ikut OKC gitu kan, lagi ngehit tuh OKC tuh. Kita bukan tim FOMO. Kalau bola lebih ke Premier League, Serie A. Saya Serie A, Inter Milan. Weh, Milanisti ya. Ini fans para Milanisti nih. Ya. Kalau di Indonesia ya PSPS. Dari kecil nonton PSPS. Enggak maksudnya di tengah jadwal yang padat masih menyibukkan itu enggak sih, Mas? Apa itu? Masih menyibukkan olahraga gitu-gitu enggak? Kemarin baru main mini soccer di Pekanbaru. Kalau kalau main bola itu senangnya posisinya apa? Wah, aku pemain belakang aja deh. Aja. Yang larinya sedikit. Masih kuat. Alhamdulillah masih. Ya cuman udah nggak kayak dulu ya. Mainnya main santai aja. Oke. Dari dulu emang senang bola. Seneng. Basket oke lah, lumayan lah ya untuk ini ya. Selain itu kan sekarang lagi banyak, makanya tadi saya coba padel atau bola gitu. Semua orang bahkan di Pekanbaru pun kayak gitu ya. Hampir semuanya kan ya, terlepas ini sedang in banget atau apa gitu kan, semua pengennya mengarah ke situ kayak gitu. Enggak tertarik coba? Enggak, kayak padel enggak ya. Kalau ngomongin Pekanbaru, gimana skena musik di Pekanbaru, Mas? Sekarang ini. Kalau sekarang yang bisa dilihat di sosmed dan info dari teman-teman juga agak berkurang ya wadah untuk gigs. Apalagi kalau di era dulu kan banyak festival band dari setiap sekolah SMA gitu. Kalau sekarang sama sekali nggak ada. Jadi ya itu sih pengharapannya. Semoga Pekanbaru tuh bisa ada nextnya Mas Putra dari yang kayaknya ini bibit-bibit ini gitu udah pada muncul atau ada aku belum kelihatan belum lihat ya dari teman-teman dekat. Ekosistemnya dukung nggak sih sebenarnya, Mas, kalau di sini, Mas? Dulu iya, aku rasain dulu dulu tuh kayak karena setiap minggu tuh ada festival band kan. Jadi dan kita membawa gengsi nama sekolah. Setiap sekolah, jadi memang di situ ekosistemnya kebentuk gitu karena ada kelas-kelas dengan sekolah lain. Nah, di situ kan sebenarnya timbul ekosistem. Ini pancingan nih buat PCR untuk ayo kita buat lagi nih festival band nih ya. Udah lama nih kan. Udah lama nih enggak festival band diadakan di sini nih gitu. Sebenarnya di PCR tuh mulai dari akademik, non akademik semua difasilitasi, Mas, gitu. Ya moga-moga nextnya kita bisa hadirkan memori kembali lah gitu. Karena dulu setiap tahun memang selalu ada. Memang pasca turning point-nya pasca pandemi sih sebenarnya kayak gitu. Itu merubah semua yang dulunya kita bisa langsung face to face tatap muka, bisa diwakili melalui layar dan lain sebagainya gitu-gitu untuk ininya. Kalau penyanyi sekarang ini yang Mas Putra kayaknya seneng nih kayak gitu, ada ini nggak, Mas? Yang selain tadi Iwan Fals apa gitu ya? Sekarang apa yang ini, Mas? Aku suka baca tulisannya Sal Priadi aja. Unik sih konsernya juga ya. Agak-agak gigsnya juga agak-agak ya jadi kayak orang nggak bisa ngelupain akhirnya kayak gitu-gitu ya. Untuk ada kepikiran buat sesuatu konser yang agak beda gitu, bukan konser maksudnya ya gigs tapi atau performs yang konsepnya agak ini gitu nggak sih, Mas? Ya ada kepikiran ya, kita lagi merancang tour sesi potret gitu. Di Pekanbaru udah ada yang ini nggak? Nah, kalau nggak di PCR deh. Rencananya tour sesi potret tuh ada beberapa kota, sekitar 5-6 kota. Nah, Pekanbaru itu jadi titik terakhirnya nanti. Pekanbaru jadi titik. Betul. Kalau tempatnya lagi cari ya sebenarnya lagi. Bawah kami punya hall. Nah, mungkin teman-teman vendor IO ya yang mau nanti kalau nggak ada promotor nanti biar PCR aja deh yang. Oke. Mas, ini ada titipan, Mas. Titipan pertanyaan dari para netizen yang budiman. Yes. Pertanyaan netizen yang budiman. Oke.
Satu, pertanyaannya tadi saya random aja sih. Ada yang mau ditanyain nggak kayak gitu-gitu untuk ini. Tadi sebagian udah dijawab. Akan ada kolaborasi, akan ada single juga, akan ada mini album juga kayak gitu. Kemudian pertanyaan ada nama fansnya nggak? Now tuh apa fansnya mas? Kalau Naulisius atau Mania atau apa mas? Now tuh awal-awal kita nyebutnya Kengkawan ya. Apa? Kengkawan tuh kayak kawan-kawan ya. Oke, itu filosofinya apa mas? Itu bahasa sini ya atau apa ya? Kengkawan. Nggak tahu ya, kayak mungkin bahasa sini, cuman bahasa mau tongkronganku aja. Slangean bahasa ya hari-harian gitu aja. Oke. Berarti terjawab, fansnya Now adalah Kengkawan. Oke. Sudah ada fanbase-nya belum mas? Ada yang bikin ya, cuman belum aku maintain aja. Belum maintenance. Kalau apa fansmeet atau apa gitu belum juga. Karena sibuk. Jadi nanti ada lah ini ya. Terus tadi reader sudah juga sebagian. Nextnya mau konser udah juga sebagian. Terus kayaknya yang mostly ini fans tadi udah juga. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya sih mas, yang sebagai penutup di acara Silver Voice ini. Sebentar lagi Mas Hari mau siap-siap, Mas Putra mau siap-siap untuk performs di Main Hall Politeknik Caltech Riau. Teman-teman silakan tunggu, khususnya teman-teman mahasiswa baru juga jangan lupa ya. IG-nya ada nggak mas? IG Now ada? Ada dong. IG Now sama IG Mas Putra sama atau beda? Enggak, itu doang IG-ku. Sama. Itu aja. Itu di-handle sendiri atau? Handle sendiri. Di-handle sendiri semuanya. Ada yang nge-DM waduh, unik-unik, jorok-jorok nggak? Jorok ada dong. ada. Jorok banyak. Terus ya semua aneh lah kalau di sosial media. Oke. Betul. IG aja, TikTok kayak gitu-gitu gunain nggak? Kita semua sama tuh. Instagram, TikTok, X, terus nama channel YouTube kita sama semuanya. AKUENAU. Masih dikelola sendiri? Aku masih. Oke. Terakhir mas, pesan untuk Politeknik Caltech Riau atau untuk teman-teman yang mau masuk atau ajakan deh untuk apa? Untuk calon mahasiswa baru PCR. Untuk semua calon mahasiswa dan mahasiswi PCR, jangan lupa untuk berkuliah di PCR Politeknik Caltech Riau. Karena PCR emang dari dulu akreditasinya bisa diuji teman-teman, emang terbukti dan sampai sekarang hari sudah ini unggul mas. Satu-satunya politeknik swasta unggul di Indonesia. Nah itu sudah terbukti dan memang dari awal PCR berdiri tahun berapa tuh ya? 2001 memang mahasiswanya tidak ada yang berkurang, emang selalu rame. Jadi PCR adalah salah satu pilihan universitas terbaik di Riau, apalagi Sumatera teman-teman. Jadi silakan bergabung. Terima kasih Bang Mas Putra. Kita tutup Silver Voice kali ini dengan bintang tamu yang luar biasa, salah satu pengisi di rangkaian Silver Voice Politeknik Caltech. Jadi Silver Voice ini ada 25 tokoh yang kita hadirkan. Salah satunya Mas Putra, meskipun dadakan, tapi terima kasih banyak sudah sehat selalu. Sini kita tutup. Dadah PCR Squad.